Halo semuanya, saya Salma Nurmalia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan Sita dengan menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript, framework, Vue.js dengan memanfaatkan Vue Component dan Vue Template. Pada tugas ini, saya mengimplementasikan beberapa konsep utama yaitu Vue.js, yaitu Vue Instant, Vue Template, Vue Directive, Vue Component, dan sebanyak lagi. Pada aplikasi ini dibuat yang akan saya tonjolkan yaitu dua halaman utama yaitu informasi stok bahan ajar dan tracking delivery order. Langsung saja kita ke dashboardnya. Nah, pada bagian data.js ini, saya menyimpan seluruh data awal yang digunakan oleh aplikasi. Data ini disimpan meliputi data tracking, data bahan ajar, lalu data pengguna ya. Pada bagian data bahan ajar, di sini saya menyimpan juga kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, stok, cover, dan lainnya ya. Data tersebut digunakan untuk menampilkan tabel stok nanti ya. Pada bagian bahan ajar, pada halaman aplikasi. Selain itu, terdapat tracking pengiriman yang digunakan untuk simulasi proses monitoring delivery order ya. Yang selanjutnya, untuk file ini, komponen JS, di sini saya membuat view komponen yang bernama view komponen status page ini. Komponen ini digunakan untuk menampilkan status stok secara otomatis. Status yang ditampilkan terdiri dari statusnya aman, menipis, dan kosong ya. Penentuan status dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah stok dan safety stok. Compute ini bertugas untuk menentukan status stok yang akan ditampilkan. Jika stok sama dengan 0, maka status menjadi kosong. Dan jika stok lebih kecil dari safety stok, maka status menjadi menipis. Dan jika stok masih mencukupi, maka status menjadi aman. Dengan menggunakan komponen ini, kode menjadi lebih rapi karena logika status tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap baris tabel. Yang selanjutnya, stok Vue.js ya. Ini. File ini merupakan pusat logika aplikasi untuk halaman stok bahan ajar. Nah, pada bagian data ini, saya mendefinisikan seluruh data yang digunakan oleh halaman stok. Data tersebut meliputi ada data bahan ajar, ada filter lokasi, kategori sorting, form, input, modal konfirmasi hapus, dan lain-lainnya ya. Yang selanjutnya bagian computed. Compute ini digunakan untuk menghasilkan data yang sudah diproses secara otomatis. Nah, untuk fungsi ini bertugas untuk melakukan filter berdasarkan lokasi, berdasarkan kategori, dan menampilkan stok yang menipis, mengurutkan data berdasarkan pilihan pengguna ya. Menggunakan compute ini, properti keuntungan untuk menggunakan compute property ini adalah proses filtering menjadi lebih efisien dan otomatis diperbarui secara berkala ya ketika data berubah. Nah, pada bagian watch ini digunakan untuk memantau perubahan tertentu, misalnya ketika pengguna mengganti lokasi, saat nilai lokasi berubah, maka sistem dapat langsung melakukan tindakan tertentu seperti mengosongkan filter kategori atau memperbarui tampilan data. Fitur watch ini membantu menjaga konsistensi data pada aplikasi. Selanjutnya bagian metode. Pada bagian ini berisi fungsi-fungsi ya yang digunakan aplikasi. Beberapa fungsinya yang saya buat, yang pertama ada hmm, pada bagian ini, pada bagian filter model lokasi ini digunakan untuk menghubungkan nilai input dengan data view secara dua arah. Artinya ketika pengguna memilih lokasi tertentu, maka nilai tersebut langsung tersimpan ke dalam view instance ya. Nah, untuk bagian tracking Vue.js ini ya, file ini digunakan untuk mengelola seluruh proses tracking delivery order. Di sini terdapat tracking list atau daftar tracking. Bagian ini berisi seluruh daftar delivery order yang ditampilkan pada halaman tracking. Terus ada daftar paket. Ini ya, berisi daftar paket bahan ajar yang tersedia. Nah, untuk nomor DO berikutnya,
Compute properti ini digunakan untuk menghasilkan nomor delivery order secara otomatis. Dengan demikian, pengguna tidak perlu memasukkan nomor delivery order secara manual ya. Selanjutnya ada cari tracking. Fungsi ini digunakan untuk mencari data pengiriman berdasarkan nomor delivery order menggunakan NIM siswa ya. Selanjutnya ada tambah DO. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan delivery order baru yang baru kita input ke dalam sistem. Data yang ditambahkan akan langsung muncul pada tabel tracking. Yang selanjutnya file ini tracking HTML ini. Di sini digunakan untuk menerima kata kunci pencarian dari pengguna ya. Jika tidak ditemukan, maka bagian hasil tidak akan ditampilkan. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan ininya kodenya. Sekarang kita akan langsung saja untuk membuka stok bahan ajar. Nah, di sini pada bagian stok bahan ajar ada beberapa fitur ya. Ada filter berdasarkan lokasi di sini. Ini ada urutan data sesuai judul, sesuai stok, dan sesuai harga. Sekarang tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, ini. Sekarang reset filter. Nah, kembali lagi ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tambahkan bahan ajar ya. Di sini kode lokasinya misalnya kode barangnya kita coba simpan. Nah, ini sudah terlihat ditambahkan ke kolomnya ya. Kita coba untuk edit. Di sini kita akan mengganti harganya menjadi 180.000. Kita update ya. Nah, oke, untuk halaman informasi stok bahan ajar sudah cukup saya rasa. Yang selanjutnya saya akan mencoba pada halaman tracking ya. Nah, pada bagian tracking ini terdapat beberapa fitur ya. Yang pertama ada tambah delivery order baru, ada daftar tracking DO, dan di sini kita bisa mengecek. Kita akan mulai dulu mencoba menambahkan ya NIM-nya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu kita akan mengecek tracking delivery. Mohon maaf, ini memasukkannya nomor DO ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari delivery ordernya. Nah, ini sudah muncul untuk hasil tracking dengan status pengiriman. Jadi berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, aplikasi Sita ini berhasil ya dikembangkan untuk framework Vue.js dengan menerapkan view instant, view template, view directive, view component, view property, method, dan watch. Dengan penggunaan Vue.js ini, proses pengolahan data menjadi lebih mudah, tampilan menjadi dinamis, dan interaksi pengguna dapat dilakukan tanpa perlu melakukan refresh halaman ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari tugas 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.